Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Darun Najah. Bersama saya Elni Mawareka. Nah, pada hari ini kita kedatangan narasumber yang Masya Allah, benar-benar Masya Allah, ini rumahnya jauh dari ujung sampai ujung. Dia bisa datang ke Darun Najah 2 Cipining ini untuk menuntut ilmu. Nah, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada hari ini, ada Zahira Nafisa. Halo Zahira. Halo Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Ya, Zahira gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah. Zahira rumahnya jauh ya dari Bogor? Iya Ustazah. Di mana tuh? Di Papua Barat Ustazah. Di Papua Barat. Papua Barat itu kalau ke Bogor menghabiskan waktu berapa hari atau berapa jam tuh? Kalau kapal sampai Tanjung Priuk 6 hari. Kalau terus ke Jakarta, terus dari Jakarta ke sini 2 jam. Oh iya, berarti 6 hari 2 jam ya? Itu kalau naik kapal. Nah, kalau naik pesawat itu berapa hari tuh? 1 hari. 1 hari. Ya, nah itu Zahira jauh banget, Papua sampai Bogor. Gimana sih ceritanya Zahira bisa tahu Darun Najah 2 Cipining ini? Awal-awal masuk pesantren Sorong. Tapi kata saya gini, ayah kalau Sorong kayaknya terlalu dekat deh. Kalau macam kan gak tahu ayah hidupnya sampai kapan, bila hidupnya sampai kapan. Kalau macam bila gak lulus nih di Papua, bila merantau pasti ayah selalu ingat bila juga gak betah, bila cepat bergaul dengan di sana, bergaulnya gak bagus. Apalagi pesantren di sana juga masih kurang-kurang bagus kayak di sini. Oh iya, berarti Zahira itu awalnya mau dimasukkan ke pesantren yang ada di Sorong ya. Sorong itu di Papua ya? Ya, di Papua. Nah, kemudian Zahira tuh tahu Darun Najah 2 Cipining Bogor ini dari siapa? Dari ayah coba-coba buka di Google, ketemu. Ayah buka-buka di Google terus ketemu yaitu Darun Najah 2 Cipining Bogor. Nah, ayah itu ketika tahu Darun Najah 2 Cipining itu mengabarkan Zahira itu seperti apa? Bila sini dulu deh di kamar. Terus bila masuk di pondok ini gak, langsung berpikir pesan nenek. Nenek mau bila jadi tahfiz Quran. Boleh ayah? Nanti kalau jadi ayah kasih tahu ya bila siap-siap. Ya berarti yang bikin Zahira tertarik itu karena di Darun Najah 2 Cipining ini ada tahfidnya ya. Nah, kenapa bisa kepikiran sama nenek? Pesan nenek pas selesai ikro kan bikin hajatan ya buat Al-Quran. Terus kata nenek di dapur gini, bila nenek mau bila jadi tahfiz Al-Quran, nenek seumur hidup cuma mau bila jadi tahfiz Al-Quran doang. Iya, seumur hidup nenek pengen Zahira jadi tahfiz Quran. Ya, jadi hafizoh ya, jadi hafizoh. Nah, kemudian ketika Zahira masuk Darun Najah 2 Cipining ini, neneknya masih ada sekarang atau udah tiada? Udah tiada. Udah nggak ada ya. Sebelum Zahira masuk Darun Najah ini atau setelah Zahira masuk? Sebelum Zahira masuk, berapa hari tuh? Itu sekitar 30 harian. Soalnya pas mau tes ke sini udah rapi, udah pakai baju rapi mau tes, dipanggil mama, ini udah meninggal. Oh, jadi Zahira itu awalnya mau tes ya ke Bogor. Nah, terus dipanggil sama mama kalau misalkan nenek udah meninggal. Nah, gimana sih perasaan Zahira pas tahu kabar itu? Langsung peluk nenek. Untungnya udah minta maaf kepada nenek pagi-pagi. Terus ketika tahu nenek meninggal, ada nggak sih di pikiran Zahira terbayang, udah nenek meninggal, Zahira nggak mau masuk Darun Najah? Gak ada, sambil nangis di kamar pikir gini, kalau menyerah sekarang mama sama ayah pasti udah gak ada harapan lagi. Apalagi sekarang keluarga banyak yang meninggal. Udahlah, tekankan mimpi. Terus kayak mama bila mau tes 2 hari setelah nenek meninggal. 2 hari setelah selesai kubur, malamnya bikin hajat, besoknya pulang ke rumah, langsung tes. Oh, langsung tes. Tesnya itu online ya? Iya. Online berarti di rumah ya tesnya. Nah, kemudian Zahira sudah di rumah udah lama. Nah, sebulan kemudian Zahira masuk Darun Najah 2 Cipining ini. Nah, pertama kali Zahira masuk Darun Najah 2 Cipining ini, pertama kali nih ngelihat Bogor. Wah, gitu, pesantren aku nih gitu. Gimana perasaan Zahira? Langsung ingat punya pesan nenek. Ingat bila anak rantau. Gak boleh macam-macam di sana. Kalau bila marah, bila tahan emosi,
Bella boleh kasih keluar tapi jangan sambil memukul orang. Karena kita di Papua kalau ada apa-apa dikit langsung pukul. Sabar aja terus bentak. Bella boleh bentak tapi jangan sampai terlalu bentak-bentak juga. Ya, itu pesan dari nenek ya? Iya. Pesan dari nenek apa dari mama nih? Nenek. Oh iya, dari nenek. Nah, kalau boleh Ustazah tahu nih, Zahira itu berapa bersaudara nih? 4 bersaudara. Zahira anak berapa? Pertama. Iya, anak pertama, harapan keluarga ya. Jadi Zahira di sini harus sungguh-sungguh. Nah, terus ketika Zahira masuk Darun Najah 2 Cipining, ngeliat nih sekolah Zahira, itu gimana sih perasaan Zahira? Pertama masuk langsung baca bismillah. Semoga kelas ini bisa membawa ilmu-ilmu yang saya bisa bawa ke tempat tujuan saya besok hari. Ya, langsung didoakan ya, langsung Zahira pasang niat supaya ilmu Zahira itu benar-benar bermanfaat. Nah, kemudian apa sih yang memotivasi Zahira itu untuk pesantren di Darun Najah 2 Cipining? Lihat kakak nihainya pada pintar-pintar. Apa? Lihat kakak nihainya pada pintar-pintar. Oh, lihat kakak nihainya pada pintar-pintar sehingga jadi motivasi ya untuk Zahira. Nah, Zahira di sini sudah berapa bulan ya? Udah hampir 1 tahun. Udah hampir 1 tahun ya, berarti di sini Zahira bulan Juni ya, bulan Juni masuk ke sini dan sekarang sudah bulan Desember. Berarti kurang lebih itu berapa tuh? 5 sampai 6 bulan ya di sini. Nah, itu kan perjalanan Zahira masih jauh tuh. Dari kelas 1 MTS sampai nanti MA gitu. Nah, Zahira ada nggak niat untuk melanjutkan di sini? Ada niat karena mama bilang bila belajar pas pulang telepon mama kan pamit. Masya Allah ma, anak udah mulai hidup baru lagi, udah kayak di rumah, udah gak dibangunin lagi. Mama bangga sama Bila. Terus punya niat juga. Ya, punya niat juga ya. Ya, alhamdulillah. Ya, kemudian apa sih yang buat Zahira ini bertahan di Darun Najah 2 Cipining ini? Udah lama loh, 6 bulan. Ya. Karena kalau pulang, kalau di rumah juga pasti orang tua khawatir. Anak ini mau hidup sekolah di mana lagi, sedangkan sekolah di sini juga gak bagus. Udah di sini aja, terus ingat pesan nenek juga, ingat pesan mama, ayah. Udah bertahan aja 2 tahun doang. Oh iya 2 tahun aja gitu ya sampai bertemu orang tuanya lagi. Nah, kemudian Zahira itu pernah gak sih setelah diantarkan ke pesantren ini bertemu lagi dengan orang tua? Pernah. Kapan tuh? Pas datangnya seminggu. Minggu datangnya hari Senin, hari Minggu jadi Maulid. Oh iya, berarti Zahira diantarkan ke sini, kemudian orang tua pulang, selang 1 minggu orang tua kesini lagi gitu ya. Nah, itu gimana perasaan Zahira? Dan di situ kan Zahira posisinya sudah jadi santri ya, 1 minggu. Gimana tuh? Kata udah sedih, udah gak senang lagi, udah sedih. Ayolah, masa mau dibuat terakhir sama ayah. Terus pas ntar doang soalnya ayah mau pamit, juga mau balik siap-siap barang buat berangkat. Kata ayah gini pas pelukan di depan podcast, sendiri gak ada orang. Kata ayah gini, ayah percaya Bila pasti bisa kuat. Ayah cuma mau Bila berhasil, ayah tunggu Bila di airport. Ya nanti ya ketika Zahira sudah berhasil, sudah menuntaskan sekolah di sini, berarti Zahira di sini harus sampai lulus dari MTS lanjut ke MA ya, semangat. Ya, kemudian Ustazah pengen tahu nih, cita-cita Zahira itu jadi apa sih? Pengen ke Yaman. Pengen ke Yaman. Apa tujuan Zahira ke Yaman? Supaya bisa jadi cewek soleha, supaya gak tambah beban orang tua. Oh ya, biar bisa jadi wanita solihah ya, amin. Ya, nah untuk menuju ke Yaman, apa yang harus Zahira lakukan ketika belajar di sini menurut Zahira? Tingkatkan bahasa. Tingkatkan bahasa, ya. Apa yang memotivasi? Oh ya, bahasa yang Zahira suka itu apa tuh? Arab. Bahasa Arab. Ya, kenapa bisa suka bahasa Arab? Soalnya gampang, terus berguna juga pas di akhirat. Oh, berguna juga pas di akhirat ya. Emang bahasa Arab itu bahasa orang Islam ya, kita bahasa Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, kemudian Zahira itu pernah nggak sih di sini ngerasa nggak betah gitu? Pernah. Ketika apa tuh? Kenal tegur Kesmulugo. Oh iya, kena tegur Kesmulugo. Kesmulugo itu adalah bagian bahasa ya di pesantren. Nah, itu kenapa Zahira bisa kena Kesmulugo? Karena sama teman di depan Ryan teriak-teriak. Ya. Teriak-teriak gimana tuh? Gini, Zahira tolak ente masih di Japap,
Iya. Terus kata UTT-nya Tama Wida Mariam Hunaka, terus pada lari. Ya berarti Zahira hanya ngomong satu kata aja udah kena ya. Ya karena di sini tuh pentingnya bahasa gitu untuk meningkatkan bahasa. Nah kenapa itu bikin Zahira itu nggak betah? Karena insya. Karena insya. Kenapa di dalam insya? Karena buat cerita pakai bahasa Arab, walaupun kita tambah ilmu, kita juga pusing. Tapi gak apa-apa, lanjutin aja, dapat ilmu juga. Oh iya, ya udah pusing-pusing juga tetap dilanjutin ya. Ya, karena kan itu ketika kita membuat insya gitu kan, itu kan jadi bikin pengetahuan kita tuh bertambah. Dari awal misalkan Zahira nggak tahu nih kosakata apa, jadi tahu gitu kan. Jadi menambah wawasan baru gitu. Nah kemudian apalagi selain Zahira itu kena kismulugo, yang bikin Zahira nggak betah? Itu aja. Itu aja ya. Kalau kangen sama orang tua? Kangen tapi gak mau cerita sama orang tua. Oh gak mau cerita sama orang tua. Kenapa tuh gak mau? Takut orang tuanya pikiran terus sakit. Takut orang tuanya kepikiran dan sakit. Nah, saya pengen tahu nih, selama ini Zahira sering gak sih komunikasi dengan orang tua? Jarang. Kenapa jarang? Karena takut nangis terus bikin orang tua khawatir. Apalagi pas udah nangis di depan situ minta-minta depan-depan HP minta pulang. Pasti orang tua khawatir, pasti pikiran, nangis, sakit. Ya udah biarin aja, kirim surat aja. Iya, tapi Zahira kangen kan sama orang tua. Kangen. Ya, nah kemudian apa yang bisa mengobati rasa kangen Zahira? Mau peluk ayah sama mama. Iya, enggak ketika di pesantren gitu. Saya pengen tahu, kan Zahira nggak mau nelpon, hanya mengirim surat. Nah, untuk mengobati rasa kangen Zahira itu seperti apa gitu? Menelpon ayah sama pas malam tahun baru, mau ucapin selamat tahun baru. Oh iya, sekarang kebetulan ya kita malam tahun baru, bukan malam tahun baru, kita tidak merayakan di pesantren kita, cuma kita coba hubungkan telepon untuk orang tua Zahira karena Zahira kabarnya kangen banget ya sama orang tua. Udah berapa bulan nggak berhubungan sama orang tua? Udah hampir 6 bulan. Udah hampir 6 bulan. Kemarin liburan juga nggak pulang ya? Enggak. Oh nggak pulang. Terus kemana? Ke rumahnya adenya ayah. Ke rumah adenya? Ayah. Adenya ayah. Nah berarti emang Zahira bener-bener kangen ya. Coba kita sambungkan telepon kepada orang tuanya Zahira ya. Coba kita bantu telepon dengan tim kita. Bisa terhubung? Belum diangkat. Oke. Halo, assalamualaikum. Ya, Bapak mohon maaf mengganggu waktunya. Ini kita dari Darun Najah ya, Pak. Dari Darun Najah, Pak. Pesantren Darun Najah. Ya, jadi kita di sini ingin menghubungkan Bapak dengan Zahira yang katanya Zahira sedang kangen gitu sama Bapak. Kita langsung aja ya, Pak ya. Ya. Ya, ini kita hari ini sedang acara podcast Pak dengan Zahira. Ya, ini kita hubungkan ya Pak, Bapak dengan Zahira. Katanya Zahira kangen banget nggak ketemu dengan Bapak, Ibu dan adik-adik. Ya, ini Zahira ayahnya. Video call aja. Assalamualaikum ayah. Mama sehat. Nah, dikasih semangat tuh sama orang tuanya. Mama sehat. Sehat, sehat. Baru mau dulu. Di sini alhamdulillah senang, makanya tambah gemuk. Baru mau masuk makan.
Sudah baru selesai sholat isya. Masya Allah, pintar sekali nenek pemapal. Iya tuh nenek mau jadi tahfiz Quran. Saya lagi mau pilih. Ya minta doanya ke ayahnya. Ayah, mama, doa bila mama doa bila supaya bila semester 2 pun nilai tambah naik terkait semester 1. Amin. Ya Allah, mama ada doain mama anaknya. Di sini 13 lagi tahun baru, 13 lagi tahun baru. Mau ya begitu mas. Kita semua sehat-sehat, terhadap ketemu keluarga yang pergi kasih tinggal ke orang lagi. Alhamdulillah, sehat semua sehat-sehat. Hidup itu kayak gitu dah, toh? Toh hidup itu emang hidup. Iya, hidup itu ya kan sampai di atas, toh. Bagaimana kita tetap punya, ya, punya bekal apa toh? Iya. Ya, begitu. Ada hidup, ada mati, ada yang datang, ada yang pergi. Ada kita apa? Ada sakit, ada sehat, namanya hidup. Ya semoga tahun ini terada yang pergi kasih tinggal ke orang lagi. Tahun kemarin yang kasih tinggal ke tahun paling banyak. Ya apa-apa. Pokoknya mama doain semoga mama anak-anak sukses. Amin. Amin. Mama anak-anak diangkat derajatnya. Amin. Hah? Iya. Semuanya keluarga sehat. Amin. Kalau rezeki makin lancar. Amin. Udah? Udah. Ya sudah mbak. Assalamualaikum. Sehat-sehat ya. Doa bila supaya bila sukses di sini. Amin. Selalu doakan mama anak sukses. Insya Allah dunia akhirat mama doain. Doanya juga supaya kakak sehat selalu. Berkah di sana. Mama, Amin. belajarnya. Sabila. Ya. Doain ayah bahwa tahun ini ayah bisa beli tanah buat kakak dong dan buat adik ya. Amin. Ya, Iya. buat kakak nanti suka kalau sudah menikah. Ayah bisa beli. Pokoknya doain aja ayah bisa beli tempat satu. Iya sudah. Assalamualaikum. Dah. Alhamdulillah sudah terhubung ya dengan orang tuanya. Gimana nih perasaan Zahira? Senang. Senang. Tapi satu lagi yang belum. Apa? Foto nenek kan udah orang tua. Oh iya, coba Ustazah pengen lihat nih nenek Zahira yang mana nih? Bawa ya Ustazah Zahira fotonya. Bawah. Ya, coba mana lihat. Ini foto siapa nih? Nenek. Zahira. Ini Oke. sebelum nenek sakit gambarnya. Oh ini sebelum nenek sakit ya? Kayak mungkin dilihat di kamera ya, nggak kelihatan ya. Ini jadi nenek Zahira sebelum. Ini jadi nenek Zahira itu sebelum sakit, sebelum COVID. Nah, kemudian ini nenek Zahira yaitu setelah sakit. Nah, nenek Zahira ini adalah motivator atau motivasi Zahira itu supaya Zahira itu benar-benar mau di pesantren ini gitu. Nah, ketika Zahira nggak betah itu pasti selalu ingat perkataan neneknya yang pengen Zahira itu jadi hafiz Quran ya. Iya. Semoga harapan Zahira, harapan keluarga Zahira itu tercapai. Zahira bisa menjadi hafiz Al-Quran gitu. Amin. Amin. Nah, kemudian tadi kita udah terhubung ya. Tadi kita udah sama-sama dengar. Ustazah juga, Ana juga udah dengar gitu. Nah, perasaan Zahira itu gimana sih ketika mendengar orang tua gitu? Setelah berbulan-bulan tidak mendengar suaranya. Akhirnya dengar juga itu mama tahan nangis tadi.
Oh, tahan nangis ya mamah juga. Tapi mamah tadi ditahan-tahan gitu ya supaya Zahira juga kuat dan mamahnya juga bisa kuat. Nah, tadi Ustazah dengar tuh ada ayah Zahira bilang gini, ya doain ayah bisa kebeli tanah supaya untuk Zahira dan yang lainnya. Nah, itu kan pasti ada harapan dari ayah Zahira gitu. Mungkin suatu saat ayah Zahira itu akan membuat lembaga pendidikan, ya kan? Untuk Zahira kelola dan yang lainnya. Nah, Zahira itu tertarik gak nih untuk ngabdi di Darun Najah 2 Cipining ini? Enggak, mau ngabdi di Yaman. Oh, mau ngabdi di Yaman, berarti lulus dari Darun Najah ini mau langsung sekolah di Yaman. Sekolah di Yaman, pulang ke Papua dulu atau langsung ke sini balik lagi? Mau ke kuburan nenek dulu. Oh, mau ke kuburan nenek dulu ya, berarti mau ziarah dulu ya. Pokoknya nomor 1 Zahira yaitu nenek gitu. Ya, karena emang bener-bener motivator ya. Nenek itu bener-bener motivatornya Zahira. Ya, ini Zahira bisa disimpan lagi nih fotonya supaya bisa dikenang lagi sama Zahira. Nah, kemudian tadi udah lihat adik-adiknya juga ya? Iya. Nah, gimana perasaan Zahira? Senang Senang semua juga. pada senyum tadi. Oh, pada senyum tadi gitu yang ngelihat, oh Kak Zahira gitu. Nah, ada nggak sih obrolan-obrolan Zahira kalau misalkan orang tuanya mau kesini gitu? Ada katanya gini. Insya Allah ayah ke sana nanti. Tapi gak jadi terus. Oh, nggak jadi terus ya. Ya makanya doain semoga ayahnya selalu sehat, ya lancar rezekinya supaya bisa kesini ngejenguk Zahira gitu. Nah, kemudian Zahira nih, Ustazah pengen tahu tips and triknya supaya Zahira itu betah di sini. Salah satunya harus jarang komunikasi dengan orang tua dan harus jarang mudip. Oh, jarang komunikasi dengan orang tua dan jarang mudip dan jarang dijenguk gitu ya sama orang tua. Nah, kemudian menurut Zahira, tips and trik untuk Zahira mengejar mimpi itu seperti apa? Ingat pesan orang tua dan selalu semangat. Ingat pesan orang tua dan selalu semangat. Nah, sekarang ada nggak sih penyemangat Zahira di Darun Najah 2 Cipining ini? Selain dari orang tua ya, ketika Zahira masuk Darun Najah 2 Cipining ini. Ada teman-teman kamar. Ada teman-teman kamar. Kenapa tuh teman-teman kamar? Pas bikin insya suruh semangat ya Zah. Hamasa. Pas ujian juga hamasa. Oh, berarti pokoknya di setiap momen ada selalu teman-teman Zahira yang selalu menyemangati Zahira gitu ya. Sehingga Zahira betah gitu ya. Oke, nah tadi udah terhubung dengan orang tua, kemudian tadi udah ngeliat ya kan adik-adik Zahira alhamdulillah semuanya sehat gitu. Nah, semua keluarga Zahira itu menaruh harapan untuk Zahira, untuk masa depan Zahira. Nah, berarti Zahira di sini harus semangat dan bisa mewujudkan satu persatu. Nah, kemudian apa sih yang membuat Zahira itu apa yang membuat Zahira itu ngerasa oh anak itu udah berkembang dalam bidang ini, dalam bidang itu dan yang lainnya? Apa hal apa yang buat Zahira itu sekarang sudah berkembang? Udah mulai pintar bahasa, pintar ngaji. Iya. Badannya udah mulai tumbuh gegar, udah mulai sehat. Gak kayak dulu sakit-sakitan. Oh, dulu sakit-sakitan ya, berarti di sini sehat karena gerak terus ya, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah gitu. Alhamdulillah. Nah, dari cara mengaji, gimana sih supaya Zahira itu bisa mengaji gitu? Kalau ngaji sama ustazah, pas coba-coba Al-Quran langsung ditanya tajwidnya. Jadi yang buat Zahira tertarik itu dan ngerasa berbeda itu ada tajwidnya ya? Karena sebelumnya nggak ada tajwid ya? Iya. Di sekolah Zahira dulu tidak diajarkan tajwid? Iya, alhamdulillah. Nah, kemudian dari bahasa Arab nih, Zahira sudah mulai bisa ya sedikit demi sedikit. Apa bahasa Arab yang paling Zahira sukai pelajarannya di sekolah? Bahasa Arabnya. Pelajaran bahasa Arab gitu yang mengandung bahasa. Entah itu mutola'ah atau mahfuzot gitu. Mahfuzot. Nah, mahfuzot itu kan kayak kata-kata mutiara ya. Nah, mahfuzot apa yang paling Zahira suka? Atau kata-kata yang mana yang paling Zahira suka? Manjada wajadah. Manjada wajadah. Nah, coba dikasih tahu penonton semuanya. Manjada wajadah itu artinya apa? Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Iya, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Nah, makna dari manjada wajadah itu sangat banyak ya, terutama untuk memotivasi atau menyemangati Zahira juga gitu. Nah, selain kata-kata manjada wajadah itu ada apa lagi?
Itu aja yang bikin Oh, semangat. itu aja yang benar-benar bikin Zahira semangat gitu. Mafuzot dari kata menjada wajada gitu. Iya. Nah, yang selanjutnya, kalau misalkan Zahira bayangkan di sini orang tua Zahira nonton nih di podcast ini, nonton Zahira di sini, ngelihat Zahira di sini, apa pesan Zahira untuk orang tua atau untuk keluarga di rumah? Sehat-sehat terus. Mama ayah sehat-sehat terus, tunggu bila sukses, bila kan bawa mama sama ayah ke Yaman, ke Mekah. Oh iya, ke Mekah, amin. Nah kemudian Zahira bisa mungkin menyampaikan kepada teman-teman semua yang ingin pesantren, itu kata-kata dari Zahira apa tuh buat teman-teman penonton di luar sana? Ayah coba pesantren karena dunia luar sekarang udah tidak bagus. Oh, dunia luar sudah tidak bagus. Alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah banyak berbincang dengan Ananda Zahira Nafisah. Semoga perbincangan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya selaku pembincang dan bagi Zahira sendiri. Oke, itu aja dari kami. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.